Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar kembali. Kita akan belajar SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini dengan materi Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau Sunan Gresik termasuk Wali Songo. Wali Songo artinya wali 9. Wali itu artinya kekasih Allah. Songo artinya 9. Wali Songo adalah para penyebar agama Islam di tanah Jawa sekitar abad 14 sampai 15 Masehi. Ini adalah nama-nama Wali Songo yang sangat terkenal. Yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel. Yang ketiga Sunan Bonang. Yang keempat Sunan Derajat. Yang kelima Sunan Kudus. Yang keenam Sunan Giri. Sunan Kalijogo yang ketujuh. Sunan Murio. Dan terakhir Sunan Gunung Jati. Ini gambar Wali Songo yang biasa beredar. Kemudian kita lanjutkan dengan riwayat Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim, putra dari Syekh Jumatil Kubro atau Maulana Akbar. Berasal dari Kasan, Persia, sekarang Irak. Beliau adalah keturunan Nabi Muhammad dari Sayyidah Fatimah. Ingat, Fatimah adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad yang akhirnya menjadi menantu Nabi Muhammad, beristrikan Sayyidah Fatimah. Mempunyai anak Hasan Husain. Nah, ini Maulana Malik Ibrahim, keturunan Nabi Muhammad dari jalur Husain. Beliau Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14 atau sekitar 1350 Masehi, kurang lebih tahun 720 Hijriah. Orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang paling kita kenal adalah ya beliau ini, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Ini berlangsung sekitar tahun 1370 Masehi. Jadi beliau adalah orang yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau datang ke Jawa untuk berdakwah sambil berdagang. Pendekatan yang beliau gunakan dalam berdakwah adalah kemasyarakatan. Dia membaur dengan masyarakat dan kekeluargaan dengan santun. Langkah-langkah dakwah Sunan Gresik yang pertama, setelah ada beberapa orang masuk Islam, dia mendirikan masjid di desa Pasucinan di Manyar, Gresik. Setelah bertambah jumlah pemeluk agama Islam dengan mendirikan masjid, beliau melanjutkan dengan mendirikan pesantren untuk mendidik orang-orang dalam hal agama Islam. Setelah itu beliau lanjutkan dengan berdakwah yang lebih besar skalanya, yaitu dengan datang ke kota Raja Majapahit untuk berdakwah. Dan karena beliau berdakwah di sana, beliau mendapat hadiah dari Raja Majapahit yang berupa sebidang tanah di desa Gapura di pinggiran kota Gresik. Jadi beliau dengan gagah berani beliau berdakwah ke kota Raja Majapahit yang pada waktu itu beragama Hindu. Setelah itu, karena membaur dengan masyarakat dan berdakwah ke kota Majapahit,
beliau Sunan Gresik diangkat oleh Sang Raja Majapahit menjadi Syah Bandar atau kepala pelabuhan di Gresik. Beliau mendapat sebutan yang sangat terkenal yaitu kakek bantal. Ini dikarenakan beliau sering meletakkan kitab Al-Quran, kitab hadis, dan kitab-kitab lainnya di atas bantal ketika mengajar. Dikenal pula sebagai Sunan Tandes dan juga Mursyid Akbar. Beliau berdakwah di Jawa kurang lebih selama 40 tahun. Keteladanan yang patut kita contoh dari Sunan Gresik yang satu pertama adalah ulet dan gigih dalam berdakwah. Dari belum ada pemeluk agama Islam sampai Islam menyebar di Jawa, ini adalah buah dari keuletan dan kegigihan beliau. Yang kedua, beliau sangat santun, mengedepankan silaturahim, toleransi, menghormati agama lain. Karena itulah agama lain, karena kesantunannya, toleransinya, tertarik untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga, beliau juga seorang yang sangat pemberani. Beliau berani berdakwah ke Majapahit, ke pusat kota Raja Majapahit. Selanjutnya, beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah, sekitar 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapuro, Gresik. Ini gambar makam dari luar. Ini makam bagian dalam. Demikian, semoga kalian bisa memahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.